Angga, katanya aku pernah dengar kalau kakak tuh mengidap skoliosis. Benar. Itu aku tuh dengar rumor juga nih, katanya kakak sembuh gara-gara lari, bener nggak? Enggak, skoliosis nggak Oh, bisa berarti itu sembuh. salah ya? Iya, nggak Nggak bisa sembuh. Berarti kakak sampai sekarang itu masih itu ada skoliosisnya? Masih. Oh. Jadi kayak sebenarnya ya semua orang itu punya skoliosis, tapi kayak balik lagi parah atau enggak, kayak nggak mungkin ada orang yang lurus gitu ya? lurus kayak tulangnya lurus kayak nggak mungkin, itu nggak mungkin. Terus? Nah, gitu sih, cuma Tapi ya tergantung parah enggaknya, soalnya kayak kalau parah banget itu kadang juga kayak bisa ngeganggu ke paru-paru gitu kan, orang kayak bisa bahaya gitu. Ke pernapasan gitu ngaruh juga ya? Iya, soalnya kan kayak dia neken si rusuk, apa sih gimana ya kayak gitu lah. Hai Pinsian, balik lagi bareng aku Syafira Salsabila dan juga Wisnu Hasanuddin dalam Pintalk News Podcast. Pintalk itu yang menghadirkan informasi yang teraktual, ter-up-to-date dan terpercaya pastinya. Nah. Oke Pinsian, maklum ya, ini sekarang Kak Wisnu ini adalah host baru di Pintalk. Iya. Makasih. Iya. Kalau yang pada nanya Kak Anang kemana kok nggak sama Kak Anang lagi gitu kan. Nah Kak Anang itu kebetulan kita jadi beda divisi. Beda divisi. Sekarang saya yang menggantikan posisinya. Betul. Kakak gantiin posisi siapa? Oh enggak. Ya lanjut. Oh ya, ngomong-ngomong soal kakak di sini nih. Gimana tuh? Udah ada cewek cantik di sini. Ya betul. Dengan sejuta prestasi di sini bisa kita lihat ya, sangat amat luar biasa sekali, medalinya banyak banget nih Kak Wisnu. Boleh Kak kenalin dulu, mungkin Pinsian belum ada yang tahu. Ya, nama aku Angke. Angke apa? Angke Ardin. Oh, bukan Angka ya, Angke. Oh, Angka. Beda orang ya, beda Angka orang. ya. Oke, Kak Angke, kenapa namanya Angke sih? Kok kayak unik gitu? Aku pun kayak aneh, Angke. Ini nggak salah Angke namanya. Oh ya, pertama kali denger aneh ya? Iya, aneh banget. Semua orang kayak gitu sih. Iya. Apa tuh? Ada filosofinya nggak di dalam? Kak Angke mukanya nggak ke saya gitu ngobrolnya. Saya dikacangin. Ya lanjut. Ya. Angke. Jadi aku dulu lahir waktu kerusuhan di Ambon. Hah? Kerusuhan Ambon? Iya, jadi namanya Angke, anak kerusuhan. Oh, jadi Angke itu singkatan? Iya. Sebentar, kerusuhan di Ambon di tahun 2000 kalau nggak salah. 98 nggak? 99. Iya. Gak lah, Kak, itu bercandaan tau. Oh, bercanda? Iya, nama aku Angke itu anak kesayangan. Oh, anak kesayangan. Keren serius. Kaget loh. Itu kayak anak kerusuhan jadi nama kan anak kesannya gimana kalau ya? anak kerusuhan tuh kayak gimana gitu ya. Iya. Takutnya jadi rusuh juga anaknya kan? Emang rusuh sih kayaknya ya. Tapi kan prestasinya bagus. Betul. Cicilan ya. Iya betul. Oke Kak Angke, kan aku tuh udah sering ya lihat Instagram kakak gitu kan. Wih aktif banget nih, atlet lari, atlet renang juga. Tapi sebelum kita bahas soal renang nih Kak, aku mau bahas soal larinya dulu nih. Kak Angke nih udah berapa lama sih jadi atlet lari? Aduh, sebenarnya nggak bisa dibilang atlet juga ya, kayak belum gimana-gimana gitu. Tapi udah fokus lari semenjak berhenti renang. Semenjak berhenti renang? Berhenti renang itu waktu masuk kuliah. Jadi kayak pindah cabur gitu. Pindah cabur terus masuk ke lari. Nah tapi kayak bener-bener fokus banget gitu baru setahun terakhir ini sih. Tapi udah sebanyak ini medalinya, keren banget ya. Ini lari doang ya? Iya. Dalam setahun. Tapi ada yang renangnya. Iya, ada yang bahas deh ini. Oke. Berarti dari renang gitu kan, terus kemudian pindah ke olahraga. Berarti kalau misalkan renang dari kecil. Renang dari kecil. Dari kecil sampai tahun berapa tuh kira-kira? Aku tuh dari SD, sebenarnya aku tuh kehitung telat juga. Maksudnya kayak terjun ke kompetisi renangnya gitu ya. Tapi kayak dari kecil aku emang suka olahraga, terus kayak renang tuh dikasih aja sama orang tua aku gitu supaya kayak ya udah sambil olahraga gitu kan. Terus pas SMP baru mulai lomba-lomba. Iya, baru lomba-lomba. Itu tuh udah kehitung telat gitu sebenarnya. Kayak kalau yang jago-jago banget gitu ya. Mereka tuh dari TK gitu udah sering ikut lomba. Nah, aku tuh pertama kali ikut lomba tuh SMP. SMP terus sampai SMA itu yang kayak bener-bener intens banget latihannya pagi sore. Jadi kayak sebelum sekolah, sama pulang sekolah berenang iya. Tapi ada rasa bosan nggak sih Kak kalau selama itu? Adalah jenuh ada pasti tuh, ada. Tapi aku penasaran kenapa sih, kan biasanya kalau orang udah fokus di renang apalagi udah dapet banyak medali kan dia pasti pengen tetap fokus di renang. Tapi kenapa Kak Angke memilih untuk berbeda jalur jadi lari? Kenapa? Soalnya dulu
aku mikir kayak di renang juga aku tuh gak yang jago banget juga gitu loh, kayak ya udah masa lah iya? gitu. Tapi aku lihat di videonya keren banget loh. Tapi sempat gue juga mau stalking cuma takut diomelin sama istri gitu. Jadi nggak jadi gitu stalking. ya. Iya. Jadi saya mendengarkan informasi dari Kak Syafira gitu loh Kak. Dia susis kebetulan. Gitu. Oke, kembali lagi ke yang tadi nih Kak Angke. Kenapa? Jadi dulu tuh aku kan berenang, terus pas mau masuk kuliah itu tuh kayak waktunya udah nggak memungkinkan gitu loh, kan latihannya pagi sore kan. Iya, Terus aku jurusan arsitek, sebenarnya aku juga nggak begadang sih, cuman kayak di situ juga coach aku pindah, pelatih aku pindah, terus kayak temen aku juga berhenti, terus kayak kacau aja gitu. Jadi aku tuh sempet jeda 1 tahun tuh kayak ngerasa kayak kehilangan arah gitu loh, kayak aduh gue harus olahraga apa ya kayak gitu. Terus kayak aku tuh tipe yang kayak kalau nggak olahraga aku stres banget. Oke, mungkin karena kebiasaan dari kecil. Iya, ada ya. kayak berasa ada yang hilang gitu loh. Iya. Terus kayak ya udah kan akhirnya sambil cari-cari kayak apa ya gitu kan. Ya udahlah lari aja dulu. Terus emang dulu tuh kalau latihan renang, aku dulu latihan renang benar-benar Senin sampai Minggu. Hah? Iya. Gak ada liburnya? Itu kayak bener-bener, jadi hari Minggu tuh biasanya latihan lari gitu, dikasih lari gitu, terus kayak kalau masih mau ya udah renang, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Jadi hari Minggu tuh biasanya lari doang. Jadi kayak emang adalah basic bisa lari dikit gitu. Terus jadinya pas berhenti berenang, aku mikir kayak udahlah lari aja. Tuh kayak cuman seminggu paling 2 kali doang tuh awal-awal lari ya kayak weekend gitu kan. Terus udah gitu, ini kayak udah masuk ke larinya tahun 2020. Jadi aku kan lari tuh sama teman-teman kan, terus ada satu teman aku lari pakai baju pacer, pakai baju pacer, terus aku nanya kayak, pacer tuh Sebentar. apaan? Sorry dipotong. Iya nggak apa-apa. Saya nggak tahu tuh apa tuh. Baju apa itu? Pacer. Ini mau dijelasin Pak. Oh iya, silakan. Pacer itu, Oh, iya. Kirain mau lanjut pembicaraannya. Ayo lanjut. pacer itu pacemaker, jadi yang penentu kecepatan lari. Oh, oke. Yaitu dulu aku di Pocari juga jadi pacernya Pocari kayak gitu sih. Nah, jadi ceritanya ini berarti belum 2020 ya, karena aku masuk Pocari kan 2020. Nah, itu tuh aku nanya ke teman aku ini. Itu berarti 2019 ya. Pacer tuh apaan sih gitu. Terus kayak dia bilang, "Oh ya ntar kamu daftar aja," katanya gitu. Daftar aja ntar pas Pocari buka. Terus gak tahu kenapa pokoknya hari itu aku lagi mainan IG, keluar aja nih sponsornya si Pocari. Kayak aku lupa lah entah. Pokoknya aku nggak ada niatan yang kayak gue harus bisa masuk nih kayak gitu, nggak ada sama sekali. Kayak ya udah dah coba aja daftar kan. Aku juga yang kayak pesimis juga yang kayak aduh nggak ada apa-apanya gitu kan. Tiba-tiba dapat email bahwa keterima buat wawancara jadi pacer. Jadi pacer itu. Jadi pacer Pocari. Bentar, Pocari itu jadi klub atau ada event khusus atau gimana sih Kak maksudnya? Gimana? Kan tadi Pocari nih, dia tuh kayak buka buat event gitu emang ada. Pocari itu kayak ada memang event. ada. Iya, Pocari. Futsal gitu kan ada kan. Ada. Kemudian lari ya. Nah, Olahraga lain ada nggak? Olahraga lain gitu? Pocari tuh setahu kayak badminton gitu juga Iya, ada kan ya. Cuman emang yang paling gedenya lari. itu si Pocari Sweat Run itu yang tiap tahun pasti ada di Bandung. Gitu. Nah, di event-event lari itu pasti ada pacer. Nah, gitu. Jadi aku waktu itu masuk jadi pacer Pocari gitu. Oke. Jadi itu awal mulanya lebih aktif di lari. Iya, itu yang membuat aku jadi banyak lari tuh karena masuk lari. Pocari sebenarnya. Tapi enggak kan, kakak nggak dari larinya nggak dari rumah ke Bandung enggak kan? Enggak lah, itu kalau event doang di Bandung. Kalau event doang. ke Latihannya di sini kok di Bandung. Jakarta. Gitu. Mohon maaf, komputernya saya. Iya. Oke Kak, tapi setelah kakak terjun ke dunia lari nih, kira-kira kakak merasa ada perasaan kayak kayaknya lebih enak renang deh, atau kayaknya lari emang lebih enak dari renang gitu? Ada nggak perasaan kayak gitu? Enggak juga sih, kayak Sama aja ya? Iya, terus kayak belakangan juga aku jadi sering berenang juga, jadi kayak kadang habis lari aku antara kalau nggak nge-gym aku berenang kayak gitu. Jadi kayak ya udah enjoy aja sih Olahraga sebenarnya. Pokoknya semua olahraga dilakonin ya. Gila, keren banget Emang loh. pecicilan ya. Iya, keren. Sehat banget kak. Saya jarang olahraga lagi. Gimana Harus tuh? ikut ya kapan-kapan lari. Boleh. Dari mana kita lari mulainya? Lari ke di Mozia aja gimana? Base camp. Boleh. Tapi janganlah, saya belum siap untuk atlet, belum siap karena kan pasti harus ada basic kan lari-lari gitu. Kita kan. easy run kan, lari lucu-lucu. Tapi Kak kalau Oh, lari, easy run namanya, lucu-lucu gitu. Iya, Bukannya kalau- jogging. Jogging. Iya, yang easy run kan dia ada latihan temporan, ada latihan interval, kadang juga easy run yang biasa pelan-pelan gitu. Oh iya. Oke. Saya biasa dikejar itu orang.
Oh gitu ya? Jadi Bukan saya dikejar anjing. bukan. Kalau ada anjing suka tiba-tiba kenceng kan larinya. Nggak tahu. Oke lanjut. Jadi mau ngejokes teman-teman. Ya lanjut. Kak Angke, kira-kira pas kakak pertama kali terjun ke lari nih, itu kan pasti ada basicnya dong kalau mungkin kita bisa namakan atlet, misalkan ada trik-trik khusus kah? Enggak, sebenarnya gini maksudnya. Jadi kan Iya, kayak ada trik kan khususnya kalau nggak sih? misalnya misalkan kan kalau futsal itu kan kadang-kadang dia kan harus memperbesar di kaki kan. Terus dia ada olahraga khusus kaki gitu kan, narik-narik apa gitu kan. Oh, maksudnya Nah, drill Ya, latihan ada drillnya bedanya gitu nggak ya? sama olahraga lain. Adalah latihan drillnya tuh juga ada yang Oh, kayak ada. teknik larinya gitu tuh ada. Tapi kalau lari juga ada tekniknya ya? Ada. iya. Baru tahu saya. Drill lari gitu kan ada yang kayak ABC, skip gitu-gitu. Aku aja masih kacau banget sumpah itu. Oh iya. Kak, sorry, balik lagi yang topik pertama pertanyaan tadi. Kan kakak lari, berarti fokusnya di sprint atau di maraton gitu? Aku sih sekarang ya, Iya, di tahun ini, target aku tuh buat di 5 sama 10 kilo. Aku pengen bagus di situ. 10 kilo berarti 5 dari sama 10. Gandaria ke Ciputat tuh ya? Iya ya, emang itu 10 kilo ya? Ini nggak tahu, saya perkiraan Ngarang aja. aja. Iya, ngarang. Oh iya. Berarti maraton hitungannya ya? Terhitung maraton. Kalau sprint kayaknya berapa ratus meter. kakak sprint berarti itunya. Enggak, ya Maraton. Oh, maraton. Usain Bolt Tapi ya? bukan full maraton. Aku belum pernah full maraton sih. Tapi lebih capek lari yang biasa gitu, jogging apa maraton sih kalau dibandingin? Jogging atau maraton? Maksudnya yang Lebih capek. Lebih capek. Sesuai jarak kayaknya ya? iya sesuai jarak bener, sama kecepatannya juga. Karena ada yang bilang Pace-nya. katanya kalau maraton tuh justru lebih ringan katanya. Enggak ya? Oh, karena pace-nya kali ya, tergantung pace-nya sih sama latihannya juga kan. Kan tiap orang latihannya kemampuannya beda-beda. Iya. Tapi kalau lari itu mungkin kalau kita misalkan lagi ada lomba nih, berarti yang menang itu siapa yang paling cepat nyampe finish ya? Iya. Sama lah kayak lomba-lomba yang lain. Oke. Juara 1, 2, 3 gitu Iya, kan. Ada nggak kakak nemuin gitu orang mentang-mentang dia larinya kenceng gitu, kakak kan lagi di balap gitu ya mungkin. Terus dia larinya mundur gitu. Maksudnya dia balik badan terus dia larinya begitu. Kakak, Belum nggak? pernah nemu sih, belum pernah nemu. Ya? Kali ada orang sombong gitu kan. Ternyata nggak ada ya. Kakak nggak kayak gitu kan tapi? Enggak. Oh, enggak. Tangga bercanda mulu. Oke, kita lanjut. Oke, Kak Angke, mungkin karena Kak Angke dari kecil udah terbiasa dengan olahraga kali ya. Apakah keluarga emang support Kak Angke untuk berolahraga terus dari kecil sampai sekarang? Support sih. Maksudnya orang tua aku selalu support. Apa aja sih maksudnya kayak yang aku lakuin, as long masih positif, mereka pasti support aku sih. Oke, berarti pas Kak Angke pindah dari renang ke lari juga mereka nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Malah sebenarnya orang tua aku nggak pernah nuntut aku kayak kamu harus jadi atlet gitu ya, nggak Iya, pernah iya, sih. iya. Bahkan dulu ya, aku tuh kayak gregetan sendiri karena dulu kalau renang, aku latihan dulu aku pertama kali banget itu di SPH. Itu waktu masih kecil, masih baru mulai. Terus habis itu pindah ke UPH, latihannya di UPH. Tapi aku ngerasa kayak karena nggak berkembang di situ, akhirnya aku masuk di klub lain lah di BSD gitu. Itu aku dari rumah harus jam 4:30, paling mentok 4:30. Jadi jam 4 itu aku udah harus bangun. 4 pagi? Jam 4 pagi. Wow. Aku nyiapin makanan dulu, nyiapin tas sekolah, sama tas renang. Oh, sehat Nyiapin sekali ya sendiri hidup Anda. gitu kan. Bener-bener. Terus yang kayak aku tuh kadang suka iri sama teman-teman aku. Soalnya mereka tuh selalu pasti disiapin sama orang tuanya. Oh iya. Iya, soalnya kan mereka tuh yang kayak di-push sama orang tuanya yang kayak lu harus bagus Jadi gitu. atlet gitu lah ya. Iya, kayak emang mereka lebih berprestasi lah ya. lebih menang juara 1 2 3 gitu. Aku kayak ya gitu doang kan. Terus kayak aku tuh bahkan pagi-pagi yang kayak ayo Pak anterin berenang gitu. Terus kayak kadang kan mereka kayak kecapean, aku kayak kasihan juga gitu kayak aduh jangan hari ini jangan latihan dulu ya, capek gitu kayak. Oh, jadi malah aku mereka- yang minta Oh, kayak minta? aku yang minta kayak ayo anterin gitu. Iya. Terus sedangkan kayak dulu teman-teman aku tuh ya kayak selesai renang orang tuanya tuh mamanya, biasanya kan mamanya yang nemenin kan. Terus kayak udah bawain jus suruh minum gitu-gitu. Aku tuh kayak sarapan aku siapin semua sendiri gitu. Oh my God. Demi kayak aku emang kayak dulu ambis banget sih kayak mesti harus bisa bagus gitu. Ya sampai sekarang sih. Iya. Cuman kayak gitu. Terus kayak udah baru sekolah, terus pulang sekolah berenang lagi, latihan lagi gitu. Benar latihan lagi. Tapi kan dulu kakak di UPH berarti sekolahnya? SMA iya. SMA? Oh, jadi kakak itu masuk klub renang itu dari sekolah dan di luar juga? Enggak sih, enggak masuk klub renang yang di sekolah, tapi kayak aku sekalian bawa nama sekolah gitu. Oh. Tapi kayak di klub ya
emang dasarnya di klub gitu loh. Oke, Tapi kayak oke, aku oke. ya udah bawa nama sekolah sekalian gitu. Kalau lari ini katanya aku dengar kakak itu masuk klub dan pelatih kakak itu atlet lari nasional yang siapa namanya? Agus Prayogo. Agus Prayogo. Iya. Aku juga tahu tuh. Iya. Siapa? Enggak, AHY tapi saya tahunya. Tahu AHY enggak? AHY ada anaknya Pak Presiden Iya, Susilo Bambang Yudhoyono. iya. Iya. Tapi kalau Agus tadi siapa? Mas Agus. Ya saya pernah dengar juga, pernah dengar. Lanjut. Kok jadi dengerin Nah, saya? gimana ceritanya kakak bisa jadi anak buahnya Mas Agus itu? Anak buah anak timnya kali Anak ya. Ya aku timnya, di iya, tim maksudnya. Aspro. Jadi Mas Agus ini punya tim namanya tim Aspro. Heeh. Nah, itu Aspro tuh singkatannya apa maksudnya? Agus Pro apa gitu bukan? Aspro tuh sebenarnya dari singkatan namanya Mas Agus tuh Agus Prayogo. Oh. Cuman kayak timnya kan Pasti. makanya iya Mas Agus tuh kayak dikenal dengan kayak Aspro gitu. Aspro. Gitu. Iya, Cuman iya. nama timnya tim Aspro Heeh. gitu. Kakak masuk timnya tuh apakah dia oprek atau emang dia nawarin kakak nih ayo gabung tim aku gitu? Wah, Gimana? itu aku jujur aku sebenarnya hoki sih. Maksudnya aku seneng bisa ketemu sama Mas Agus juga. Heeh. Ya Jangan banyak nangis dong. orang yang pengen bisa masuk di situ, tapi juga kayak belum bisa masuk gitu, Iya. gitu. Iya. Terus kayak aku ngerasa apa sih? Ya, Ya laki aja ya. ya lucky, I'm lucky gitu, Heeh. bisa masuk di tim Aspro itu, gitu sih. Oke. Kira-kira apa sih program yang tim Aspro itu lakuin sejauh ini? Kalau ada event tuh bareng-bareng kah? Apa gimanain? Kita latihan setiap hari sih. Setiap hari. Setiap hari dan aku emang satu-satu anak jauhnya Mas Agus. Yang lain semuanya emang di dia di Bandung. mana? Di Di Bandung. Biasanya di Bandung, di Secapa Berarti kan. tiap latihan ke Bandung. Aku kadang suka datang ke sana biar latihan bareng teman-teman gitu kan. Sebentar. Lebih semangat. Berarti seminggu sekali gitu tuh? Nggak seminggu sekali sih, kayak nggak sempet juga lah kalau seminggu sekali. Cuman iya kayak pasti lah, jauh banget. aku pengennya usahain sebenarnya sebulan ada sekali datang ke sana gitu sih. Berarti kamu murid yang paling jauh lah jaraknya ya, yang Iya, lain udah soalnya, Bandung deket gitu. Semuanya yang lain pada di sana. Terus yang lain semuanya tuh kayak benar-benar atlet gitu loh, yang tentara dan atlet gitu. Aku kayak yang paling nggak jelas sendiri. Wah, keren banget ini, banyak banget medalinya. Saya aja satu aja nggak punya saya medali. Pengen cetak sendiri saya buat apresiasi diri sendiri. Bisa loh Kak, Bisa ya? Bisa loh, dipesan sendiri tuh bisa loh. Saya foto dulu punya kakak buat contoh boleh nggak? Tapi Didesain dong. sendiri Oh, juga jangan. bisa loh. Janganlah. Jangan. Ini kan salah satu bentuk apresiasi terhadap orang yang memang Iya. dia udah berusaha keras gitu kan, kayak kakak Iya. contohnya tadi dari kecil yang berenang harusnya, tapi renang juga banyak kan tuh. Yang ini Tuh, renang. medalinya renang banyak, Emang banyak. luar biasa. Tapi justru nilainya medali itu di sana gitu ya, dari perjuangan di balik Perjuangan medali sebenarnya itu. bukan masalah dicetak, saya dicetak di Blok M banyak memang, saya Cetak cetak. langsung 100 juga bisa Iya, kan? tapi saya kalau misalkan cetak nih paling saya bikin 3-4 lah terus saya pakai seminggu saya pakai aja jalan kaki kali. Berarti Ya, nanti sombong besok-besok kita harus ikut event bareng kali ya. Jangan, saya nggak kuat nafas saya. Nggak apa-apa jalan kan yang penting finish dapat medali, bangga loh. Gitu ya. Oh, jadi lari itu kalau kita gak lari juga dapat medali. Kalau Yang santai. penting gak lewat COT, cut off Contohnya time. apa tuh? Oh, Yang penting gak lewat Kira-kira- cut off time-nya. suka berapa lamanya? 2 jam. Tergantung ya, 5 kilo tuh biasa sejam apa sejaman kayaknya ya, 5 sejaman. kilo Beda-beda 1 jam. sih. 5, 10, 21 sama FM itu ada cut off time-nya masing-masing gitu. Jadi kalau lewat dari itu gak dapat. Gak dapat, gak bisa. Kalau Wisnu kalau mau dapat juga boleh. Apa itu? Begitu, jangan Oh iya, nantilah ya saya. Saya belum siap. Kayaknya tuh saya bayangin kan, apa namanya pargi-pargi gitu kan kayaknya ngatur napas harus bagus kan. Sedangkan kan saya perokok gitu kan, takutnya kayak nggak kuat gitu. Saya jalan kaki aja saya ke warung tuh kadang-kadang minta tolong saya sama teman saya. Itu gimana tuh, mager kali ya? Iya karena bukan mager capek saya ngap naik tangga gitu lantai 3 tuh. Waduh, saya sampai bilang gendong gue dong gitu. Saya saking capek. tapi digendong nggak akhirnya? Saya gendong dia. Cewek ya? Kok cewek kamu mana-mana ini. Oke, kita lanjut. Kalau begitu. Nah, nih biasanya itu udah dibahas ya, udah ditanya tadi ya. Nah, biasanya nih untuk Kak Anke ya, anak kesayangan ya. Anak Berarti kesayangan. kalau misalkan sebentar ya pertanyaan itu, berarti kalau misalkan udah menikah nantinya gitu, udah bukan Anke berarti, Bunke, Apa tuh? bunda kesayangan. Iya. Bisa aja. Iya. Bunda kesayangan. Saya sampai lupa pertanyaan apa tadi. Oke. Dalam 1 minggu tuh biasanya berapa kali latihan udah kan? Tadi kita bahas ya udah. Saya bacanya nggak di blog soalnya sama tim kreatif nggak apa-apa ya. Nah kita kan tahu nih kalau lari
ya lari aja gitu kan kayak biasa. Kemudian kalau misalnya dibilang hampir semua orang pasti bisa lari. Nah, kira-kira apa yang ngebedain lari orang biasa dan lari seorang atlet? Apakah teknisnya, apakah caranya, atau mungkin misalnya kayak kan kadang-kadang gini ya, maaf ya. Saya tuh sebenarnya sebelumnya tuh kayak rutin jogging gitu kan, tapi di sore gitu kan. Cuma saya tuh pakai sepatu yang mungkin murah lah gitu kan. Itu kan banyak orang yang lari-lari tuh kayak lebih ke mejengnya gitu dari penampilan. Wah, ini kelihatannya atlet nih. Saya minder duluan tuh. Baru sekali putaran itu kan saya suka jogging di Bintaro. Pas saya jogging, orang tuh kayak setelannya, wah bagus-bagus banget. Culture kan, ya, gitu. Iya. culture. Atlet ya udah saya berhenti aja, saya ngerokok, wah malu gitu. Saya kira kayak jadi jogging saya gitu. Padahal cuek aja tau Kak. Ya kakak cuek karena atlet, medalinya banyak. Lah saya siapa mau cuek? Nah, gue mau cuek lah, medali juga megang enggak gitu kan bahasanya. Kan yang penting mulai aja dulu, kan? Betul. Tapi Let's katanya do kalau it, lari ya. itu ya Kak, katanya itu kalau kita biar gak terlalu capek itu jangan nafas dari mulut ya, dari hidungnya nggak sih? Jangan napas, jangan Ya. jangan napas sih. Enggak, maksudnya Jangan kayak, napas. Nah, kan kita kalau capek itu kan gitu kan. Iya pasti capek, pasti Iya, ngap dong. iya makanya itu katanya biar gak capek itu harus dibekem gitu mulutnya. Enggak sih Kak. Oh, enggak. Enggak Kak, gimana? Sebenarnya. Enggak sih, aku kayaknya Biasa biasa aja. aja. Oh. Aku kira Ada katanya trik tertentu gitu nggak? Maksudnya kakak bisa lari kayak semi maraton ya? Kayak gitu nggak sih kayak semi Harus maraton? latihan sih Kak. Oh, Kayak latihan. di mana-mana semua orang pakai latihan dulu. Maksudnya harus latihan lah. Apapun itu Nggak ya. bisa kayak kita tiba-tiba kayak jeger gitu kan, nggak mungkin ya. Iya betul. Betul. Jadi Berarti kayak intinya semua orang bisa lari tapi gak semua orang bisa jadi atlet lari ya. Iya nggak? Semua orang bisa kok Maksudnya jadi kayak atlet. tiba-tiba Nggak- gitu. Ya Enggak latihan. kalau nggak latihan ya ini. susah ya. Susah. Kak, sorry nih, kan saya pernah nih ngelihat orang jogging gitu dia kayak apa? Ngingkang gitu. Sorry ya, kayak ngingkang gitu. Oh, posturnya ya. Oh, kalau gitu Posturnya salah posturnya. gitu maksudnya. Enggak, kan saya pikir tuh kayak mungkin ada trik-trik tertentu gitu kan, lari gitu kan. Mungkin tapakannya harus bener atau bagaimana gitu. Nah, saya pernah ngelihat orang yang tadi dia setelannya kayak atlet banget gitu kan. Yang di sininya ada apa namanya? Ban kapten apa? Oh, itu yang buat handphone. Yang buat handphone kan? Iya buat handphone gitu kan. Terus dia apa pokoknya rapi banget lah dia, terus tapi larinya kayak ngingkang gitu. Itu memang kakinya atau memang dia cara latihannya seperti itu? Kayaknya itu posturnya deh Kak, Oh, kalau itu. posturnya. Iya. Tiap orang tuh punya apa ya? Kayak style larinya masing-masing tau gak sih? Oh, jadi nggak ngaruh? Ya ngaruh lah. Kalau salah ini, kayak aku aja sampai sekarang juga sebenarnya larinya masih salah. Kayak aku kadang napak tuh masih kebiasaan pakai kaki belakang kayak. Oh, pakai tumit, Ya pakai tumit. Yang bener kan Harusnya pakai ini. depan. Ini apa Iya. Oh gini ya, larinya jingke gitu ya kalau bahasanya jingke. Jingke. Iya ada bahasa kampung itu jingke. Iya. Kalau tumit, oh berarti nggak boleh kalau tumit ya? Sebenarnya bukan nggak boleh, cuman kayak yang aku diajarinnya ya suruh yang di depan sih. Oh, kalau lari pakai engkel gitu nggak boleh ya engkel gitu? Gimana tuh? Nggak boleh ya? Oke, Kak, katanya aku pernah dengar kalau kakak tuh mengidap skoliosis. Benar. Itu aku tuh dengar rumor juga nih, katanya kakak sembuh gara-gara lari, bener nggak? Enggak, Enggak. skoliosis nggak Oh, bisa berarti itu sembuh. salah ya? Iya, nggak Oh, bisa sembuh. sembuh. Heeh. Berarti kakak sampai sekarang itu masih itu ada skoliosisnya? Masih. Jadi kayak sebenarnya ya semua orang itu punya skoliosis, tapi kayak balik Oke. lagi parah atau enggak, kayak nggak mungkin ada orang yang Lurus gitu ya? lurus kayak tulangnya lurus kayak nggak mungkin Aku itu gitu nggak ya? mungkin. Terus? Nah, gitu sih, Iya, cuma saya juga. Tapi ya tergantung parah enggaknya. Soalnya kayak kalau parah banget Heeh. itu kadang juga kayak bisa ngeganggu ke paru-paru gitu Ke kan, orang kayak pernapasan ya? iya Heeh. bisa bahaya gitu. Ke pernapasan gitu ngaruh juga ya? Iya, soalnya kan kayak dia neken si rusuk apa sih gimana ya kayak gitu lah. ngaruh juga. Tapi kakak termasuk yang parah atau enggak? Nggak parah banget kali ya, cuman kayak aku juga kayak kalau orang nggak tahu, Heeh. orang nggak lihat kayak badan aku miring, cuman kalau orang yang Iya. tahu gitu merhatiin kelihatan sebenarnya miring gitu. Gitu. Tapi pas aku lihat kakak pertama kali pun tadi emang nggak kelihatan kayak Iya. ya udah normal aja gitu. Iya Tapi sih. kalau sekarang apakah membaik atau mungkin ada Jujur aku udah lama banget nggak ngecek. Sebenarnya dulu tuh kayak tiap 6 bulan sekali apa berapa bulan, apalagi pas lagi masa pertumbuhan itu, Iya. itu 3 bulan sekali kali ngecek ronsen gitu pasti. Soalnya tuh kayak masa-masa itu tuh kayak yang Iya. cepet banget bisa. Iya. Kan lagi masa pertumbuhan jadi kayak wah miringnya ngacau banget kayak gitu sih emang. Iya. Tapi kayak ngaruh gak sih ke aktivitas sehari-hari atau ketika renang, ketika lari tuh ada ngaruhnya gak sih? Aku sih kalau aku untungnya nggak ada. Aku Oh, untungnya untungnya nggak nggak ada. ada. Tapi mengganggu ya. iya, tapi kayak kalau aku kecapean tuh
itu dulu berasa kayak di bawahnya ya, dia kayak di lower back pinggul tuh. ini. Iya, di lower back yang tulang belakang itu agak kayak nyeri-nyeri gitu. Oh, oke. Cuman tuh tapi gimana ya? Ya karena aku udah tahu sih badan aku bakal secapek apa segala macam, jadi kayak ya Udah ada batasan. Iya, udah ada itu batasan. kayak Berarti untuk orang yang mungkin mengidap skoliosis itu masih aman ya untuk melakukan olahraga? aman sebenarnya, bahkan harusnya olahraga sih. Soalnya biar- orang yang biasa tuh yang banyakkan skoliosis itu cewek karena ototnya lemah. Oh. Jadi tuh yang bisa ngebantu tulang supaya nggak makin miring gitu tuh Olahraga. ototnya. Jadi otot yang harus dikuatin gitu. Oh iya. Berarti kemungkinan saya juga ada ya. Iya. Apa tadi? Skoliosis. Skoliosis berarti saya ada ya. Iya. Berarti saya harus olahraga nih ya. Biar menghindari kan, siapa tahu. Boleh. Sekarang kali kita nge-gym ya nggak perlu ya. Langsung ya, gas. Boleh nanti. Itu jadi modus jatuhnya kalau begitu. Enggak, maksudnya bertiga. Saya Oh, punya bertiga. istri, jangan. Kamu udah nikah? Belum, basa-basi aja. Oke, Kak Angke. Tapi dulu pas kakak apa tuh sering cek tuh gitu, itu kayak dikasih apa alat khusus kah? Karena kan setahu ada kayak alat khusus gitu ya buat yang skoliosis. Kakak pakai juga? Pakai namanya Oh, pakai. brace. Apa? Brace. Scoliosis brace. Dia kayak bentuknya kayak fiber gitu ya. Hmm. Kayak korset. Tahu kan ya korset, Iya, tapi korset. kayak ini versi fiber gitu loh. Jadi kayak bayangin aja kayak pakai. Wah, Nggak nggak nyaman bisa gitu. gerak kayak Nggak nyaman kalau duduk tuh pasti kayak gini gitu. Terus kayak tegak. Oh, dia apa dipakainya sehari full? Iya, itu kayak pakai 23 jam satu hari. 23 jam. Iya, dan waktu itu aku pakai waktu aku pakai 3 atau 4 tahun. Seharusnya sebenarnya kayak kalau bisa sampai sekarang masih mau pakai ya pakai aja gitu. Cuman kayak waktu itu karena lagi masa-masa crucial banget kan umur-umur pertumbuhan itu tuh. Iya. Jadi selama SMP, masuk SMA aku kayaknya juga masih pakai deh. Kayak Oke. gitu. Tapi berarti itu tuh kayak apa ya? Cukup ngaruh juga kali ya untuk tidak memperparah. Iya, karena dia kan maksa badan kita kayak tetap di posisi yang bener gitu loh. Jadi kayak betul. kalau enggak kebiasaan kayak gini-gini gitu. Iya benar-benar. Nah, nih kan tadi Kak Anke tuh bilang kalau misalnya dengan kita olahraga tuh skoliosis apa? Skoliosis. Skoliosis itu kita mungkin mengurangi lah ya, tapi nggak bisa menghilangkan kan Iya, artinya benar. kan gitu. Nah, kan kemudian nih bisa dikatakan mungkin Kak Anke tuh udah bisa menerima, kemudian bisa sembuh juga nggak bisa dibilang sembuh ya. Nggak bisa, Nggak bisa dibilang nggak sembuh bisa. ya. Mungkin lebih dikuatkan aja lewat otot tadi kan, olahraga. Iya. Nah, terus gimana tuh akhirnya bisa melakukan itu? Apa maksudnya menerima gitu, Ah, menerima keadaan menerima itu, gitu. ya. Iya, perasaannya tuh gimana? Tapi dulu aku beneran ya, aku stres banget loh. Aku sampai nangis-nangis karena dulu apalagi kayak kan sekarang kayaknya skoliosis orang denger kayak oh ya udah kayak gitu kan. Iya. Dulu aku pertama kali ketahuan itu umur berapa ya? SMP kelas 1. Kelas Oh, 6 naik SMP kelas 1 oke. tuh umur berapa ya? 12 ya sih? 11 12 ya? Iya kayak gitu. Aku Saya pertama 16. Nggak lanjut. Naik ya, Bang. Ya, oke, terus. Terus kayak pertama kali ketahuan itu aku tuh cuma berapa derajat, kecil banget derajatnya gitu. Terus itu juga pertama kali orang tua aku tahu kayak ada nih yang namanya skoliosis. Terus namanya orang tua kan khawatir banget ya. Wih gila, karena mereka stres, aku juga ke bawah stres kan. Itu kayak segala dokter udah aku cobain loh. Mulai dari yang terapi yang tuina yang dari China itu pernah. Terus kiropraktik aku enggak sih, karena tuh kayak waktu itu kayak agak bahaya apa gimana lah. Pokoknya aku nggak bilang bahaya, maksudnya kayak orang tua aku tidak menyarankan itulah. Iya. Terus kayak dari terapi yang olahraga gitu, yang terapi tapi yang khusus buat skoliosis. Jadi kayak latihannya latihan olahraga tapi emang buat skoliosis itu juga pernah. Kayak segala macem aku cobain sampai akhirnya brace ini. Gitu. Berarti yang paling lama ini yang bridge ini? Brace iya, heeh. Oke. Terus kayak sampai bahkan orang tua aku juga sempat nyari tuh yang buat apa namanya? Operasi segala macem gitu. Cuman kayak aduh kalau dioperasi Iya, sayang iya, banget sayang, sih. sayang. Itu tuh badannya bakal dipakein besi kan. Terus kayak menghambat lah. Tapi nggak semua skoliosis bisa nggak dioperasi. Jadi kayak harus ada juga yang beberapa yang parah banget kali ya. parah banget emang harus dioperasi gitu, yang kayak sampai ganggu nafas itu tuh kayak temen aku itu harus dioperasi gitu. Coba kalau misalkan kayak sekarang gitu ya. Kan sekarang tuh ada Ida Dayak ya. Apa tuh? Tahu nggak Ida Dayak? Nah, itu mungkin kan dia pernah ngobatin yang patah tulang gitu. Tahu nggak yang lagi rame lagi viral gitu? Itu ya dukun-dukun ya? Iya, Bukan ya? mungkin dia langsung lurus. Ya boleh percaya boleh enggak kan kalau itu kan. Nah, oke, kita lanjut.
Nah, Oke, Kak, kan aku lihat di Kakak juga kan Kakak jadi model ya. Iya. Cakep banget loh. Jadi Kacau. model olahraga. saya gitu sampai kan. nggak berani ngeliat loh. Saya nggak- Takut ya, Lebay takut ya. kebanyakan. takut Iya. lupa saya. Berarti Kakak sekarang juga menjalani 3 profesi berarti. Atlet lari, renang, dan model. Asik. Iya. 3 ya? Wah, luar biasa. Keren juga. Tapi selain dari 3 ini nih, Kakak ada punya niat gak sih untuk ke bidang lain mungkin? Atau punya Maksudnya cita-cita yang kerjaan. lain? Kerjaan atau apa? Apa mau fokus di model aja gitu misalnya? Enggak sih, sebenarnya itu mau buat seneng-seneng aja lah. Cuman kayak ya kerjaan lain ada. Apa sih kalau boleh tahu? Boleh gak sih Aduh, tahu? malu aku. Nggak apa-apa. Sebenarnya dia pengusaha besar. Biasanya gitu suka diem-diem. Iya. Luar Kak, biasa. tapi dia dari cara penyampaiannya perihal apa tadi skoliosis ya, itu dia paham banget tuh. Kayaknya bakal beralihnya bidangnya kedokteran kayaknya. Cocok banget, betul. Tapi dulu aku mau jadi dokter loh. Serius? Aku mau sekolah dokter terus kayak, aduh nggak jadi. Akhirnya masuknya arsitek agak jauh ya. Iya betul arsitek bener. Saya siap jadi tukangnya. Nah, bercanda. Itu kakaknya. Tapi Tata tuh zaman dulu kalau anak kecil ditanya mau jadi apa, dokter. Dokter kan? ya. Pasti jawabnya Dokter, dokter. ya. Dokter. Tapi pas ditanya tuh dulu mau jadi apa gitu kan, gue dulu ditanya. Jadi apa? Wisnu mau jadi apa? Ditanya sama guru kan. Terus jawabnya mau jadi polisi gitu. Saya mau jadi polisi. Nah pas masuklah dewasa kan, fase ke dewasa, ditawarin sama orang tua mau jadi polisi, enggak gitu. Nggak tahu kenapa alasannya enggak. Jadi karena mungkin kita semakin gede semakin tahu mungkin ya. Tahu kenapa? Ya alasan kenapa kita gak mau jadi profesi tertentu gitu. Oh, kirain kamu mau nyindir, jangan. Tapi anak sekarang mah kalau ditanya mau jadi apa, jadi influencer kali ya kalau Influencer, sekarang. betul, Iya kan? betul. Content creator. Betul. Mau jadi Udah apa? beda Mau jadi sekarang mah. selebgram. Selebgram. Udah beda sekarang mah. Betul, Udah betul. beda gitu kan. Tapi kakak nih udah medali punya, Heeh, cantik ya pasti. betul. Apalagi yang kurang Pir kira-kira. Pasangannya udah ada belum nih? Nah, Udah ada ya lah. coba Pir. Ada punya. Belum Ayo, ada maksudnya ya. coba tanyain doang. Ya. Ada di belakang deh kalau itu ya. Iya. Oke, Kak, balik lagi nih kita ke pembahasan ya. Kira-kira apa sih harapan Kakak untuk karir Kakak di dunia lari atau renang? Sebenarnya renang sih jadinya udah ya udah aja kayak gitu. Jadi cuma menjalankan Buat olahraga seneng-seneng aja ya. aja, iya. Sebenarnya lari, kalau lari sendiri, aku tahun ini ya targetnya pengen di 5-10 kilonya dibenerin lah waktunya. Pengen bagus waktunya. 5-10 kilo tuh jaraknya? Iya, Oh, oke. di jarak 5-10 kilo pengen waktunya bagus sih gitu. Oh, oke, semoga tercapai. Pasti tercapai sih. Amin. Amin. Kangke, kan gue juga dulu ceritanya gini ya. Pernah apa namanya dulu olahraga gitu ya. Olahraga. Tapi betul, dari SD tuh gue seneng banget sepak bola. Kan pastinya gini ya. Iya. Pastinya gini. Olahraga yang kita sukain, biasanya kita punya apa namanya idola ya kan. Iya, betul, Pastinya betul, kan. betul. Nah, gue tuh kan sepak bola tuh gue seneng banget Gennaro Gattuso, tau nggak? Itu dia bagian mukulnya, bagian tendangnya lah, tendang orang gitu. Nah, tapi kan karena memang gue nggak jago main sepak bola, tapi gue seneng sepak bola. Jadi gue ngidolain dia, Gennaro Gattuso. Nah, lu kan pasti dari renang, nggak mungkin lah nggak punya referensi kan gitu, gaya iya. kupu-kupu kayak gaya Indah kan gitu itu kan. Ada nggak kira-kira idola dari renang sendiri? Dari renang, Mm-mm. duh renang mah udah lama banget ya, udah sampai dulu sih aku demen banget Michael Phelps, tapi itu kan emang semua orang juga ngefansnya sama dia ya, kayak biasa saya sih aja nggak gitu. tahu ya. Saya nggak tahu. Aku iya aja. Iya, oke. Terus. Udah sih kalau renang gitu aja ya. Kalau dari lari, Nah, lari Mas siapa? Agus kali ya, Mas Iya, Agus. jujur aku apa ya, bukan ngefans, ya ngefans juga, cuman kayak aku bangga lah Oh, punya bangga coach pastinya dia. lah, iya. Kalau saya tuh taunya dari semua lari tuh Usain Bolt, udah tahu itu Usain doang. Bolt, ya. Heeh, Dia doang. hebat sih. Lari kenceng banget ya. Katanya tuh sampai aduh ketahuan Ya, duluan. ya, Jadi tuh istighfar lu. pas dia kan harusnya udah selesai kan, dia masih lari terus tuh. Kan udah ditembak kan, apa dipriwitin kan, harusnya berhenti, dia lari terus tuh. Lari terus sampai malam, orang udah pada bubaran lari terus. Tuh. Nggak ada ya. Oh, nggak ada. Bego Ya? itu. Ngarang saya ngarang. Oke, Kak Angke, boleh dong dijelasin ini medali kan banyak banget ya. Yang paling berkesan di antara semuanya yang mana nih, Kak? Yang lari dulu. Yang lari. Iya. Ini Maybank sama Bormar. Maybank Maybank sama sama Bormar. Bormar itu, Sorry. oh my god terjatuh. Ini banyak banget. Keangkat satu. Nggak apa-apa. Iya, nih. Maybank sama sama Bormar. Kenapa dua ini? Jadi ini Boleh tuh tunjukin ke kamera coba Maybank. Apa tadi Maybank? Maybank ya, Maybank. Maybank.
dan Bormar. Tada. Kenapa kira-kira? Ini tuh pertama kali aku lari half marathon, kayak diikut di race ya. Jadi waktu itu aku bilang ke Mas Agus aku tahun ini pengen bisa HM. Terus kayak target aku di Bormar sebenarnya. Ini Bormar tuh bulan apa ya, November ya? Tahun kemarin? Iya. Bulan apa ya? Mas saya nggak tahu, saya kan kamu yang lari. Iya, pokoknya begitulah target aku di sini. Ternyata dapat sponsor. Larilah di Maybank. Oh. Kan ini duluan daripada yang ini. Terus udah gitu ya udah akhirnya nggak apa-apa tuh. Ini dua-duanya tuh terkenal dengan jalanannya yang sulit. Wah, parah gitu kan. Terus kayak Mas Agus tuh bilang ya udah di Maybank ini lari aja di pace 6.30. Ini bukan target aku ya, tapi kayak ya udah cobain aja bisa nggak 21 kilo gitu kan. Maksudnya sekalian buat nyobain di sini gitu. Disuruh pace 6.30 itu. Terus aku ada teman yang kayak aku emang dari awal kan aku udah bilang aku pengen bisa pace kepala 5 buat di half marathon ini. Jadi kayak pace kepala 5 cuman bukan 5 kecil ya, kayak yang penting kepala 5 aja, mau 5 nggak apa-apa terserah, yang penting 5 gitu. Terus akhirnya teman aku ini teman di tim Aspro juga. Dia kayak bilang, "Ayo kakak tantang," katanya gitu, kakak tantang pace kepala 5. Terus akhirnya jebol lah di Maybank ini. Disuruh pace 6.30 kan. Aku selesai itu waktunya sub 2 1:58. Jadi itu pace 5:45 ya. 5:45 gitu. Gitu. Ya begitulah ceritanya. Iya, aku bener istilahnya bingung. Oh iya. Jadi kalau misalkan saya atlet, tenang aja, saya paham. Jadi, keren memang. Jadi sebenarnya gini, saya rangkum ya teman-teman. Nggak perlu ya kepanjangan ya. Iya. Kepanjangan. Oke. Ya udah gitu sih. Jadi kayak PB di sini, tapi di sini aku dapat PB lagi juga. Jadi kayak waktuku juga lebih bagus lagi yang di sini gitu. Tapi nih Anke juga selain model, kemudian atlet, dia juga katanya gitaris ya? Bukan ya? Gimana ya? Beda orang ternyata. Beda orang. Nah, Anka kali yang itu Anka kali ya. jadi Kak Anke, nih kan ngomong-ngomong kan, Bentar, Kak. apa Yang tuh? renang belum dijelasin. Oh iya bener. Yang renang malah kayak yang paling Wah, ini udah lama banget sih. Lihat ini medalinya 2015 sudah kayak lama-lama semua ya. Ini ada gambar Bangkok nih, bukan ya? bukan. Tapi kalian kalau medalinya kayak ada patung-patungnya gitu ya? Iya, betul keren banget. Kalau yang renang yang mana, Kak? Ini yang emas, ini emas bukan sih? Iya, ini emas. Ini emas bukan. Jadi teman-teman ini nggak 50 semuanya dikeluarin, meter. dia banyak banget medalinya. Jadi Iya. karena mejanya sempit dikasih sini dulu gitu. Jadi kita itu apa? Ada 3.000 medali ada ya? Keren-keren. Oh ya amin, namanya amin. Ini Apakah- juga ada yang itu sih. Oh ini mah juara 2. Ini Itu water polo. Oh, apa? Ya aku sempat main water polo. oke. Polo, iya. Ini iya. kayak poli gitu ya? Kayak volley cuman kayak tapi pakai gawang. Kalau Gawang. volley kan net kan, ini Iya. gawang gitu. Kayak sepak bola kan, Iya percampuran lah. iya, tapi pakai tangan gitu kan sambil Ini berenang. juara berapa nih, Kak, yang Dua. poli ini? 2. Ini berarti tim bentuknya? Tim, kayak main bola gitu. Oke. Main bola di air pakai tangan. Tapi dia tuh kolamnya tuh apa? Yang dalam atau kita bisa napak kaki? Dalam biasanya. Capek Jadi dong. kayak sambil berenang, sambil ngambil bola, ambil rebut-rebutan, Wah, ambil itu pukul-pukulan. tenaganya. Effort say. Lebih power. Ini kasar banget loh mainnya. Terus waktu itu aku main kayak dicampur kan cewek cowok. Heeh. Terus kayak, Oh, cewek dicampur. iya waktu aku dapetnya yang cewek cowok dicampur gitu. Terus kayak, gila aku ditonjok gitu kan. Terus kayak aku bales aja di dalam air. Tonjok lagi ya? Iya. Oh dipukul serius, sempat kepukul lah ya? Sempat kepukul kan, soalnya rebutan bola Iya, kan iya. sebenarnya. Gitu sih. Tapi ya definisi atlet kan pasti adu fisik juga sih, Kak. Pasti banget tuh fisik. Makanya kan kayak misalkan olahraga yang kayak sepak bola futsal itu kan pasti udah lumayan capek kan lari. Ini berenang juga, mukul juga. Mana gitu. dalam lagi kolamnya kan Dalam. otomatis kita butuh effort buat mengambang juga nggak sih? Iya, Iya, kan iya, kalau benar, misalkan benar, cetek mungkin istirahat dulu kan kaki ditapakin Iya dulu. benar, Iya, itu iya. dia masalahnya. Oke lah. Oh, luar biasa. Oke, Kak Angkel, harapan Kak Angkel untuk dunia lari di Indonesia seperti apa harapannya? Ya, Apakah agak susah pemerintah nih. mungkin lebih memperhatikan lagi gitu Hmm. di lari atau gimana? Boleh disampaikan? Kayaknya boleh diganti kan sih pertanyaan. Agak berat ya. Berat. Boleh mau diganti apa pertanyaannya? Masa ditanya balik? Iya, Nggak, jadi gini, mungkin kan berkecimpung lah ya, hitungannya berkecimpung di dunia lari gitu kan. Kenapa gue ketawa? Gue menjelaskan dulu nih narasinya. Saya nggak usah berbentuk pertanyaan langsung. Soalnya nih, pertanyaannya agak berat gitu kan. Emang Kan, banyak ke- bridging dia. Bridging memang. Jadi kalau saya tuh nggak bisa langsung to the point gitu. Iya. Ya. Oke siap.
Jadi kan ke harapannya apa kira-kira? Sama aja. Sama aja ya. Harapan aku di lari. Iya, Di betul. lari lah. Untuk Kanke sendiri mungkin ada target kayaknya pengen jadi atlet bener-bener gitu atau mungkin jadi model bener-bener gitu. Itu sih yang tadi aku pengen tahun ini 5 kilo, 9-10 kilo ya waktunya bisa bagus. Gitu. Kayak ya gitulah ya, aku apa ya, aku nggak perlu lah muluk-muluk sampai jadi atlet, tapi jangan juga yang larinya kayak lari lucu-lucu doang gitu sih. Wah, ngedek Ada saya Lari dong. cantik ya. Ya lari cantik gitu. Iya, keren. Apalagi Kak Safira. jadi Sorry, gini, guys. jadi teman-teman gini, memang saya kan baru pertama kali. Jadi saya menggantikan posisi Kak Bang Anang ya, Iya, Kak Kak. Anang. Jadi hubungan saya sama Safira tuh memang Masih baru. masih baru gitu. Masih Sama menjalin. Kanke juga kita masih baru ya. Iya, betul. Nanti kita jalanin. Iya, jangan Enggak, dong. maksudnya biar Ya kan akrab nggak ketemu gitu. lagi. Oh, nggak ketemu lagi Iya. ya. Berarti sama Safira ya. Iya, Bisa nggak ditukar aja hostnya nggak bisa ya? Oke, Kanke mudah-mudahan apapun yang menjadi harapan Kanke di dunia lari ataupun di dunia Amin. Kanke sebagai arsitek mungkin ya. Semoga makin sukses lagi Amin. dan Amin. makin tercapai lah ya. Apalagi Betul. tahun ini masih tahun baru lah ya, 2023 April, masih jauh. Udah di tengah-tengah ya sebenarnya. Iya, betul, sebenarnya. betul, Tapi betul. masih banyak jalan, semoga tercapai tahun ini ya. Amin. Amin. Dan terima kasih juga untuk Kanke yang udah mau datang ke sini. Mm-mm. Repot-repot ya ke Betul. Pintok. Jangan kapok untuk datang Nanti ke sini. gantian kan, kita yang Apa? lari di Kenapa? Mozia. Wah, boleh. Kalau itu aku gak ikutan, Kak Wisnu aja boleh. Boleh. Kanke lari saya naik motor ya. Saya buntutin dari belakang lagi. Oke, Indonesia itu dia Pintok kita di episode kali ini. Betul. Dan untuk Pinusian di rumah jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Like dan Pintok dan saksikan program terus. lainnya di Pinusi juga jangan lupa untuk disaksikan. Aku Syafira dan Kak Wisnu Oke. pamit undur diri, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.